Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris yang kesekian, ke-15. Alhamdulillah. Dan berikutnya kita akan melanjutkan praktek perhitungan seperti kemarin agar bisa semakin lancar ketika kita menjumpai beberapa kasus, dan insya Allah nanti kita akan berikan satu kuis. Nanti siapa yang berhasil menjawab sebagaimana sebelumnya akan mendapatkan hadiah dari Yayasan Amal Abadi Indonesia dan ANB Official. Berikutnya kita akan membaca atau secara umum begini ya. Jadi perhitungan warisan sebenarnya bisa kita petakan jadi dua. Yang pertama adalah perhitungan dari sisi fikih berdasarkan ilmu waris. Yang ini telah disebutkan oleh para ulama dalam buku-bukunya, dan kita telah menyebutkan dalam sebuah tabel yang sudah kita sediakan dan kemarin sudah dibagikan oleh admin kepada para pemirsa. Dan berikutnya adalah perhitungan dari sisi matematika. Bagian yang kedua ini nanti sampai dijumpai nilai terakhir yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Sehingga kalau perhitungan dari sisi fikih itu Anda hanya diminta bagaimana agar bisa menegaskan atau menentukan dari masing-masing ahli waris. Misalnya suami dapat sekian, dapat setengah, kemudian nanti ada asobah, siapa saja asobahnya, kemudian masing-masing asobah dapat berapa, kemudian ada yang dapat 1/6 dan seterusnya. Sebenarnya kalau sampai di sini saja itu sudah cukup. Anggapan sampai di sini saja itu sudah cukup. Dan beberapa referensi yang saya miliki dalam kajian seputar masalah ilmu waris, perhitungannya hanya sampai di sini. Ya, kalau detail sampai kemudian dibagikan dapat nilai berapa, itu tidak dilakukan. Artinya dari sisi matematikanya sampai ketemu nilai terakhir tidak dilakukan. Karena panduan yang diberikan oleh syariat sampai di sini, sedangkan ini sifatnya hanya tambahan untuk memudahkan. Nah, biasanya para ulama merambah sisi matematikanya, seperti buku yang biasa saya gunakan sebagai referensi, Mabahith fi Ilmil Mawarith, karya Profesor Dr. Mustafa Muslim. Beliau sampai di sini namun hanya sebatas menemukan aslul mas'alah. Aslul mas'alah itu pun bagian asobahnya tidak dipecah. Jadi cuma disebutkan ini asobah. Jika di situ ada laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat 2 kali lipat dibandingkan yang perempuan. Sehingga aslul masalah yang beliau sebutkan itu ya rata-rata di angka antara kelipatan 3 dan 4. Antara kelipatan 3 dan 2. Kelipatan 3 dan 2 itu bisa asul masalah 6 atau 8 atau 12. Kalaupun ada tambahan ya, jarang sekali, tapi rata-rata hanya di sekitar angka ini. Nah, kenapa kemarin kita ketika membahas asul masalah sampai ketemu angka 132, ketemu angka 96 dan seterusnya? Karena kita mecah bagian asobah.
Nah, ketika kita mecah bagian asobah, disitulah muncul angka yang perlu kita kalikan dengan penyebut-penyebut yang lain. Akibatnya nilainya jadi besar. Baik. Dan alhamdulillah bagi kaum muslimin yang sudah pernah belajar matematika dasar, kita mengenal istilah KPK ya. Insya Allah Anda tidak akan sulit untuk kemudian memecahkan beberapa masalah dalam pembagian waris dari sisi perhitungan matematika. Baik, langsung saja saya akan bacakan studi kasus berikutnya. Kita masih meninggalkan beberapa studi kasus di sini. Kemarin yang sudah kita bahas 2. Ini masih ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik, berarti masih ada 5 studi kasus. Mungkin tidak semuanya kita bahas. Nanti kita sebutkan beberapa catatannya saja. Kasus-kasus ini sekali lagi bukan kasus buatan ya, tapi dia dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh beberapa jamaah melalui email konsultasi syariah, dan juga sudah masuk beberapa pertanyaan melalui WA ya. Mungkin nanti bisa disampaikan. Kita tambahkan sebagai studi kasus. Baik, studi kasus yang ketiga, silakan Anda baca di file PPT yang sudah kami sediakan. Kedua orang tua kami telah meninggal dan meninggalkan sebuah rumah. Kami 7 bersaudara, 3 laki-laki, 4 wanita. Tapi 1 kakak laki-laki telah meninggal sebelum kedua orang tua kami meninggal. Kakak laki Di situ ahli warisnya siapa saja? Tidak ada yang lain kecuali anak. 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dengan catatan 1 anak laki-laki telah meninggal sebelum mayit yang saya maksud adalah ayahnya mereka ini ya, sebagaimana diceritakan dalam kasus ya. Baik, pertanyaannya berapa jatah warisan masing-masing? Kita belum belajar yang dibahas oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah yang disebut dengan wasiat wajib. Wasiat wajib. Dulu sempat kita singgung dalam pembahasan masalah wasiat, namun kurang begitu detail, dan insya Allah nanti akan saya singgung secara khusus pembahasan tentang wasiat wajib. Secara sederhana begini, ini adalah mayit, X ini adalah mayit, dia memiliki 7 anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini anak laki-laki, anggaplah A, dia punya istri dan punya 2 anak perempuan. Di sini masih ada 2 anak laki-laki yang lain. B ini laki-laki, C laki-laki, D, E, F, G. Ini perempuan semuanya. 4 perempuan. Baik. Karena A sudah meninggal sebelum mayit, maka otomatis 2 anak perempuan ini terhalangi dengan keberadaan paman-pamannya anak laki-laki, terhalangi dengan keberadaan B dan C, sehingga sebenarnya dia nggak dapat warisan. Kenapa? Terhalangi oleh keberadaan B dan C. Namun dengan wasiat wajib, dan ini juga berlaku dalam mahkamah yang ada di Indonesia,
anak perempuan ini bisa mendapatkan hak dari mayit, dari kakeknya, melalui wasiat. Nah, syarat wasiat itu kan pernah dinyatakan. Sehingga si X ini pernah menyatakan, saya berikan jatah warisan saya kepada, atau harta saya kepada dua anak perempuan ini senilai sekian. Nanti kalau saya sudah mati, silahkan serahkan. Nah, itu jadi wasiat. Bagaimana kalau dia nggak pernah ngomong seperti itu? Ketika dia nggak pernah ngomong seperti itu, maka dia diasumsikan pernah berwasiat, sehingga dia dianggap berwasiat. Itulah makanya disebut dengan wasiat wajib. Wajib berwasiat meskipun dia nggak pernah berwasiat. Nah, karena dia dimasukkan dalam kategori wasiat, dan kita tahu wasiat itu nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga ke bawah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka dia boleh ditunaikan jika nilainya sekian ke bawah. Sehingga metode yang digunakan oleh para ulama adalah A ini dianggap masih hidup. A dianggap masih hidup. A dianggap masih hidup. Pertanyaan berikutnya adalah, jika jatah si A lebih dari sepertiga, ini jika jatah A lebih dari sepertiga, maka ditunaikan maksimal sepertiga. Jika jatah A kurang dari sepertiga atau sepertiga ke bawah, maka bisa langsung ditunaikan. Ini aturan wasiat wajib. Jika jatah A kurang dari sepertiga, maka bisa langsung ditunaikan. Baik, sekarang kita akan gunakan metode ini untuk menentukan apakah dua anak perempuan ini dapat warisan atau tidak. Sudah? A dianggap masih hidup. Di sini ada berapa anak? 7 anak ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 yang laki-laki kalikan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ini 4. Begitu ya. Sehingga total faktor pembagi sama dengan 10. Sudah? Selanjutnya, karena di sini tidak ada yang mahjub, tidak ada ashabul furud, semuanya asobah, maka kita langsung masuk ke sini. Langsung, kok ditulis langsung ya? Kemudian diberikan jatah masing-masing anak dengan perbandingan 2:1. Maka per anak laki-laki sama dengan 2 kali 1/10. Kok tahu Pak 1/10 dari mana? 1/10 itu adalah faktor pembagi untuk 1 unit warisan. Jadi warisan tersedia, mau dibagikan kepada 7 anak, 4 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki itu kan sama dengan 6, karena dia per anak dianggap 2. Yang perempuan dianggap 1, jadi 4. Total 10, ada 10 faktor pembagi. Berarti warisannya totalnya dibagi 10. Nah, 1/10 itu adalah 1 unit warisan. Sehingga jatahnya sama dengan 1/5. Per anak perempuan mereka mendapatkan 1 kali 1/10, sehingga jatah mereka 1/10. Baik, berarti
andai kan mayit meninggalkan 100 juta, maka B dapat berapa? B dapat berapa? 20 juta. C sama 20 juta. Yang ini 10, 10, 10, 10. Yang 20 diserahkan ke sini. Kita tahu 1/5 itu di bawah 1/3. Jatah A sama dengan 1/5, yang ini di bawah 1/3, sehingga ditunaikan. Baik. Maka masing-masing anak perempuan karena 20 ini dibagi 2. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya di sini anak laki-laki dan perempuan? Ya, di sini anak laki-laki dan perempuan. Si A meninggalkan 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Jawabannya 20 juta dibagi rata. Ini 10, ini 10. Loh kok bisa, Pak? Kok enggak 2/1? Karena ini wasiat bukan warisan. Sehingga perbandingannya tidak berlaku 2/1, tapi dibagi rata. Sehingga si X dianggap berwasiat agar senilai sekian, yaitu jatah si A, diberikan kepada anak-anaknya. Dan ini bukan warisan karena si A sudah meninggal. Wallahu a'lam. Istrinya tidak mendapat dari wasiat. Istrinya nggak dapat karena ini haknya anak. Istri nggak dapat. Ini nggak dapat sama sekali karena ini haknya anak. Di sini istri nggak dapat. Tapi waktu si A meninggal, istri dapat. Warisannya si A, bukan warisannya si X. Wasiat wajib hanya jatuh ke anak, bukan jatuh ke menantu. Ini kan orang lain. Kecuali kalau dia pernah ngomong, saya akan berikan ke menantu saya sekian. Nah, itu jadi wasiat untuk menantunya. Dan menantu itu orang lain, tidak mendapatkan warisan. Saudara yang lain wajib untuk mengakui adanya wasiat wajib. Ini diatur di undang-undang di tempat kita. Meskipun ini khilaf di antara para ulama, banyak ulama yang mengakui keabsahan hukum wasiat wajib ini dan diterapkan di banyak mahkamah, di antaranya mahkamah di Mesir, kemudian di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Saudi dan yang lainnya. Dan katanya juga di beberapa negara Timur Tengah menggunakan wasiat wajib. Wallahu a'lam. Baik, cukup kita beralih ke kasus yang keempat ya. Bisa dipahami insyaallah pemirsa. Ini ada pertanyaan langsung? Tidak ada. Ada pertanyaan dari pemirsa? Yang hitung-hitungan? Lanjut dulu. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Kasus yang keempat. Kasus 4. Pertanyaannya, bibi adik ayah saya baru wafat. Di usia 73 tahun. Bibi belum menikah. Orang tua bibi telah tiada. Abang kandung, kakak kandung telah wafat beberapa tahun yang lalu. Bedanya apa ini? Abang kandung dan kakak kandung telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beda panggilan ya. Mungkin kalau abang dari jalur apa itu. Intinya kakaknya sudah meninggal. Yang ada sekarang adalah adik perempuan kandung 1 orang serta adik laki-laki seibu lain ayah sebanyak 2 orang. Dan 4 anak laki-laki dari abang kandung. Nah, ini yang disebut dengan kalalah. Nah, yang disebut dengan kalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat An-Nisa ayat 176. Anda nanti bisa buka ya. Yastaftunak
Qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu akhun au ukhtun. Itu tentang kalalah. Ada di An-Nisa ayat 176. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, jawablah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Apa itu kalalah? Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Ketika ada orang yang meninggal dan dia nggak punya keturunan. Dan ijma ulama dia juga nggak punya bapak. Artinya bapaknya sudah meninggal. Sehingga kalalah adalah man laisa lahu waladun wala walid. Orang yang meninggal dunia, anak nggak ada, bapak nggak ada. Namanya kalalah. Yang ada hanya saudara di sekitarnya. Kenapa kok disebut dengan kalalah? Jangan dijadikan nama anak ya. Kalalah itu dari kata iklil. Iklil artinya mahkota. Karena mahkota itu melingkari kepala. Maka si mayit dia tidak punya usul, tidak punya furu', ini tidak ada. Adanya hawashi. Adanya hawasi dan sekitarnya hawasi. Maka dia seperti seperti mahkota, hanya dikelilingi oleh ahli waris saudara-saudaranya. Yang atas dan yang bawah nggak ada. Maka disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan kalalah. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mahiyal kalalah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam yakfika ya Umar bi ayatis saif." Apakah kamu tidak merasa cukup wahai Umar dengan ayatus saif? Ayat saif adalah surat An-Nisa ayat 176. Sebutan lain dari ayat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayatus saif. Ayatus saif. As-saif artinya apa? Musim kering. Karena ayat ini turun di musim kering. Baik, coba kita lihat daftar ahli warisnya. Bisa dibaca ulang, Pak? Dua saudara perempuan. Bibi meninggal. Anda jangan tulis mayit sama dengan bibi ya. Abang kandung, kakak kandung telah wafat. Adik perempuan kandung 1 orang. Adik perempuan kandung 1 orang. Adik perempuan kandung 1 orang. Berarti apa itu? Ukhtun syaqiqah 1 orang. Terus 1 adik laki-laki seibu. 1, 2 kayaknya, 2 orang. Adik laki-laki 1 ibu. Adik laki-laki 1 ibu ya. 2 orang. Adik laki-laki 1 ibu. Akh li 2 orang. Terus 4 anak laki-laki dari akhun syaqiqah. Dari akhun syakik. 4 anak laki-laki ibnul akh syakik. Ibnul akh syakik, anak saudara kandung 4 orang. Begini? Baik. Dah? Nah, Anda nanti coba latihan buat seperti ini dengan studi kasus yang bentuknya cerita, terus Anda rinci siapa saja ahli warisnya. Sudah? Selanjutnya, coret yang mahjub. Ada nggak yang mahjub? Ada nggak yang mahjub? Akhun li'um mahjub. Akhun li'um mahjub dengan 2 orang, bapak atau anak, usul atau farq, baik laki maupun perempuan. Ini tidak mahjub.
Akhun lium dapat. Akhun hawashi. Kalau yang Dzawil arham itu ketika dia menyamping bawahnya, anaknya akhun lium nggak dapat. Ibnul akh syakik mahjub? Tidak. Tidak ya. Wanita ini tidak memahjub laki-laki di bawahnya. Baik. Sekarang jatah masing-masing berapa? Ukhtun syakikah. Ketika dia sendirian dapat setengah. Akhli kalau dia satu orang dapat 1/6, ketika dia lebih dari satu dapat 1/3. Ibnul akh syakik, dia karena laki-laki dan tidak ada yang memahjub, maka dia menjadi asobah. Sudah? Ini jatah warisannya. Dan di sini ada 4, berarti asobahnya dibagi 4. Berarti sekarang kita simpulkan ya. Orang 1, orang 2, orang 3. Terlalu panjang nulisnya. 1, 2, 3. Ini dapat setengah, dapat 1/3. Ini asobah. Asobahnya berapa? Sisanya berapa? Setengah, 1/3, 1/6. Betul. 3/6 tambah 2/6, 5/6, 1/6. Ya, 1/6 ya. Betul ya? 1/6. Nabi SAW ngitungnya lebih cepat nih. Jadi Nabi Daud tidur setengah malam, bangun 1/3 malam, tidur lagi 1/6 malam. Ya? Nah, yang 1/6 ini dibagi 4. Yang 1/3 dibagi 2 rata. Baik, berarti ini langsung saja ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 4. Jadinya berapa? Ini tetap setengah, 1/6, yang ini 1/24. Maka kita samakan penyebutnya, yaitu angka 24. 24, 24. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 6, 4. Gini? 24, 1. Udah? Nah, jika diketahui bahwa total hartanya anggaplah 2,4 M. Nah, misalnya total harta 2,4 M. Maka ukhtun syakikoh mendapatkan ini ya, 2,4 M bagi 24 kali 12. Berapa? 1,2 M. Kemudian akhun lium 2,4 dibagi 24 kalikan 4. Berapa? 400 juta. Yang ini 100 juta. Baik. Ini jatah masing-masing ya. Sehingga Ibnul akh syakik 4 orang masing-masing dapat 100 juta. Akhli masing-masing orang dapat 400 juta. Ukhtun syakikoh dapat setengahnya 1,2 M. Baik. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Gampang ya? Insyaallah gampang. Sudah? Kemudian kita beralih ke kasus berikutnya. Ini saya hapus ya. Ini sebenarnya pemirsa mau tanya, dapat angka ini dari mana? Cuman nggak bisa ya, nggak bisa tanya. Ya, makanya kajian daring ini salah satu kelemahannya itu. Sehingga ketika narasumber menyampaikan sesuatu, Anda mau protes nggak bisa. Ya mohon maaf ya, jangan protes ya. Yang sering ditanyakan itu 1/2, 1/3, 1/6. Nah, Ditanya dari mana? Jawabnya kan dari Al-Quran. dari Al-Quran, betul sekali.
Jadi angka-angka ini dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Hanya ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Ini semuanya ada dalam Quran. Ini dapat sekian ada dalam Quran. Lalu sepertiga sisa, ini ijma di zaman Umar. Beda antara sepertiga dengan sepertiga sisa. Kalau sepertiga sisa itu dibagi dulu, nah dia asobah tapi cuma dapat sepertiga. Nanti kita akan bahas itu untuk kasus Umariyah. Atau sekarang kita bahas kasus Umariyah. Kasus Umariyah. Kasus Umariyah. Kenapa disebut kasus Umariyah? Karena kasus ini terjadi di zaman Umar dan beliau yang memutuskan. Itu ada 2, makanya sering disebut dengan Umariyatain. Umariyatan atau Umariyatain. Jadi bentuknya musanna. Kalau musanna kan tambah alif nun dalam bahasa Arab ya. Tambah alif nun, Umariyatan. Kasus Umariyah ada 2 bentuk. Pertama, ahli warisnya adalah suami, ayah, ibu. Ahli waris atau yang kedua, kasus yang kedua, ahli warisnya istri, ayah, ibu. Bisa enggak ini terjadi dalam satu orang bersamaan? Mustahil ya. Namanya juga ini suami, ini istri. Baik. Sehingga misalnya ada orang yang meninggal, ahli warisnya adalah suami, ayah, dan ibu. Berapa jatah warisannya? Ini saya hapus. Jatah warisannya, suami dapat setengah, ibu dapat sepertiga karena nggak ada anak. Ayah dapat sisa. Ini jadi asobah. Beliau jadi asobah. Udah? Setengah, sepertiga, asobahnya berapa? 1/6. Loh, jatah ayah kok malah setengahnya ibu? Padahal untuk satu liting, satu tingkatan ya, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, ini harusnya 2, ini 1. Untuk satu liting ya. Kalau beda liting, lain lagi. Dan ayah ibu itu satu liting. Kasus yang kedua, istri, ahli warisnya istri, ayah, ibu. Berapa jatah warisannya? 1/4 karena tidak ada keturunan. Ibu dapat 1/3 karena tidak ada keturunan. Ayah dapat berapa? Ayah dapat berapa? 5/12. 5/12. Ini 7 ya. 7, 12, 5. 5/12. Ini lebih sedikit dibandingkan 1/3. Baik. Maka Umar memutuskan jatah suami istri diambil dulu, lalu sisanya diberikan kepada ayah dan ibu dengan perbandingan 2/1. Gitu ya. Jadi suami dapat setengah, sisa untuk ayah plus ibu dengan perbandingan 2/1. Ayah 2, ibu 1. Sehingga setengah nanti dibagi 3. Jadinya 1/6. 1/6, ibu dapat 1/6. Ini ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/3. Suami dapat setengah. Begini.
Nah, ini namanya kasus Umariyah atau Gharawiyah. Nama lainnya Gharawiyah. Baik. Baik, saya kira itu insya Allah besok kita akan bahas aul dan rod. Aul dan rod insya Allah. Dan jika masih ada waktu, kita akan bahas masalah munasahat. Kemudian ujian, ya. Gimana? Ujian. Pertanyaan? Pertanyaan, ada pertanyaan? Ya. Ini pemirsa langsung mendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Safdah TV, Anita Hasyafaldi. Ustadz, bagaimana warisan seseorang wanita yang tidak ada anak kandung? Suami sudah meninggal, tapi ada anak angkat. 3 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki. Jazakallahu khair Ustadz, mohon dijelaskan. Ibu ini tidak hanya ingin memberikan kepada anak angkatnya seorang. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Apakah hartanya sebagai wasiat, hibah kepada anak atau bagaimana? Baik. Yang pertama perlu ada pembahasan pendahuluannya sebelum kita bahas pembagian warisnya. Hibah yang diberikan kepada anak angkat, sah atau tidak? Jawabannya sah jika hibah itu diberikan dalam kondisi dia sehat walafiat, belum sakit, dan diserah terimakan. Dulu sudah pernah kita bahas ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya, mungkin nanti Anda bisa lihat ulang, menyimak ulang pengantar ilmu waris bagian yang keberapa, saya sudah lupa ya, entah ke-6 atau ke-5. Di situ ada penjelasan tentang hibah yang diberikan kepada anak atau kepada orang lain. Jika hibah itu diberikan dalam kondisi dia sedang sakit, maka itu dipahami oleh para ulama sebagai wasiat. Dan itu berdasarkan ijma' ulama sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Jika hibah itu hanya diaklamasikan, dinyatakan secara lisan, tapi tidak pernah diserah terimakan, maka begitu wahib, orang yang memberikan ini meninggal, hibah itu dianggap batal. Ya, hibah dianggap batal dengan meninggalnya wahib sebelum diserah terimakan. Karena itulah, jika memang ibu ini mau menghibahkan kepada anak angkat seluruhnya, maka ya segera dihibahkan sekarang ketika dia masih sehat walafiat dan langsung diserah terimakan. Cuman kita sarankan dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa yang berkepanjangan, kalau sudah mati mau diambil apanya ya, hartanya juga sudah di luar kuasa orang lain, rasa cinta dia kepada anak angkatnya, sementara saudara-saudaranya nggak dikasih sama sekali, bisa jadi memicu permusuhan setelah dia mati. Setelah dia mati saudaranya marah. Gimana bisa melakukan islah orang yang sudah mati? Coba kamu datang ke kuburan, pukul itu kuburannya, suruh revisi hibahnya, minta tanda tangan, cap jempol. Nah, daripada memicu masalah seperti ini, maka ya berikan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi anak angkat ya statusnya sebagai anak angkat, Anda boleh ngasih kepada mereka, tapi jangan memutus hubungan silaturahmi dengan para saudara. Baik, kalau saya boleh saran, maka anak angkat dikasih wasiat, diberi wasiat yang itu maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Anak angkat diberi wasiat maksimal 1/3. Terus sisanya menjadi hak ahli waris 2/3 dari hartanya ya. Nah, kemudian tadi ahli warisnya disebutkan saudara laki-laki. Ada berapa orang?
2 orang. Kemudian saudara perempuan ada berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Kedua orang tuanya sudah nggak ada ya? Iya. Baik. Ini mereka asobah. Ya. Istrinya masih ada, Ustaz. Suaminya udah meninggal. Istrinya masih ada. Yang meninggal suaminya. Yang meninggal laki-laki. Yang meninggal laki-laki, punya anak angkat dan punya anak 3 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Jadi ibu ini tidak ingin membagi warisan kepada saudaranya. Itu saudara mayit. Saudara mayit. Atau saudara ibu itu? Saudara, di sini nggak dijelaskan, Ustaz. Ini saudara mayit atau saudara ibu itu yang masih hidup? Di sini dijelaskan. Ibu ini istrinya mayit. Ibu itu istrinya mayit. Nah, di sini cuma dibilang ibu ini tidak ingin membagi warisan kepada saudaranya, hanya ingin memberikan kepada anak angkatnya sendiri. Ibu ini tidak ingin membagi warisannya atau warisan mayit. Warisan kepada saudaranya. Nyanya itu kembali. Baik, ya. Lah makanya yang seperti ini mengacu kepada mayit ya, istilah-istilah kayak gini. Kalau saya sudah nyebut saudara ya saudaranya mayit. Asumsikan saja ini saudaranya mayit. Berarti di sini ada istri. Istri ya. 1 orang. Istri dapat 1/4. Sisanya berapa? 3/4 menjadi asobah. Ini 2/3 ini 2/3 dari total ya. Total harta. Dia sudah meninggal belum pernah berwasiat. Berarti ya tidak ada ini. Kecuali kalau yang berwasiat adalah istri ini. Berarti dia berwasiat dari jatahnya yang 1/4. Wallahu a'lam. Makanya kita selalu sarankan kalau yang seperti ini Anda belajar mukaddimahnya, tapi penyelesaiannya serahkan ke orang lain. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan mau bertanya Ustaz, suami wafat meninggalkan 1 istri, 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Gimana Ustaz? Ini silakan. Ini kayaknya Pak Farid bisa ya, silakan. Nggak usah pakai ini. Bisa pakai ini Pak, di saku aja untuk dijepit. Buat daftar ahli waris, istri, anak terdiri 6 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Begitu? Baik, kita menghitung berapa jatah masing-masing. Untuk anak ini adalah Berikan asobah. dulu ke istri. Asobah. Ashabul furud dulu. Kita perjelas nih asobah. Jadi jatahnya hanya untuk istrinya sebagai ashabul furud. Ashabul furud. Apa jatah istri dengan punya anak 8. 1/8. Ya. Kalau Baik. 1/3 nanti kebanyakannya. Jadi anak-anak mendapatkan jatah 7/8. Berapa jumlah masing anak-anak? Kita tahu anak-anak laki-laki bagiannya 2, anak-anak perempuan 1. Maka 6 kali 2 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan
2. Maka totalnya ada 14. Maka per anak laki-laki dia mendapatkan 2 per 14. Ini dari 2 kali 1/14. Untuk 14 tuh Pak, bukan 4. 14. Ya. Untuk anak perempuan maka mendapatkan 1/14. Ini dari 1 kali 1/14. Mau dihitung sampai selesai? 14 itu dipakai bagi 7/8 dulu. Oh ya. Berapa? 7/8 Per anaknya ini berarti kali 7/8. kita hitung dari 4/14 itu dari 7/8. Maka ini akan menjadi 7 per Sebentar. 32 tambah 112. 112. 7 per 112. Kalau ini berarti 14 per 112. Ini menjadi Sama 7 per 112. 7 per 112. setengahnya. Ya. Jadi ini tinggal dikalikan di sini dulu biar ketemu angka ini. Dicoret dulu, dihapus. Nah, dikalikan 7/8. 7/8 sama dengan 14 per 112. 112 kalikan 7/8 sama dengan 7/112. Baik. Sekarang dicari aslul masalah. Karena dia nggak bisa dipecah, ada angka 7 ya, langsung 112. Aslul masalahnya, maka ketemu aslul masalahnya 112. Dengan 1/8, jadi dia tetap di 112. Baik. Jatah ibu Jadi, berapa? untuk ibu, maka dia mendapatkan 112 32 per 112. 112. Anak laki-laki dia mendapatkan 14 per 112. Anak perempuan 7 per 112. Yang betul 112 dibagi 8 itu 14, bukan 32. Yang ini 32 dari mana? Jadi 112 bagi 8 Bagi 8 14. 14. Nah, baik. Demikian. Alhamdulillah, cukup ya? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada jamaah yang ikut kajian di studio. Insya Allah bisa dipahami ini. Sebenarnya sampai sini saja sudah selesai ya. Lalu Anda bagi asoba ini 2/1. Untuk anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Cuman kan detailnya terus per anak laki-laki berapa. Nah itu perlu dirinci seperti ini. Ketemulah per anak laki-laki mendapatkan 14 per 112. Anak perempuan mendapatkan 7 per 112. Nah, kemudian ini mau kita gunakan untuk membagi jatah ibu juga. Berarti ini aslul masalah. 112 bagi 8 kali 1. 14 per 112. Sudah. Sehingga nanti kalau misalnya hartanya berapa? Total hartanya adalah 200 juta misalnya total harta. Jatah masing-masing berapa? 200 juta bagi 112. Berapa? Misalnya X ribu. Nah, maka ibu dapat 14 kali ini. Per anak laki-laki dapat 14 kali itu, per anak perempuan dapat 7 kali itu. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan,
jatah per anak laki-laki sama jatah ibu kok sama? Ya, karena keroyokan mereka. Jumlahnya banyak. Andaikan anaknya jumlahnya sedikit, dia dapat banyak. Tapi karena keroyokan dibagi bareng sama seluruh teman-temannya, maka dia dapat sedikit. Wallahu a'lam. Baik. Semoga bermanfaat. Gimana? Istrinya itu dua. Seandainya istrinya dua, 3 orang anak, dua istri. Jadi semuanya dicampur anaknya. Semua anak baik dari istri pertama maupun kedua sama. Nah 1/8 dibagi 2. Istri pertama dapat 1/16, istri kedua dapat 1/16. Wallahu alam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kuis belum saya siapkan soalnya ya. Insya Allah semoga besok sudah bisa kita siapkan kuisnya. Dan persiapan pemirsa, pastikan Anda sudah punya tabel jatah warisan dibagikan di fanpage. Ada di fanpage, ada di YouTube. Japri ke nomor yang tersedia di apa ini namanya? Lowtrade ya, yang ada di tayangan online ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.